Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz Dr. Jainuddin Nadir, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah biasa telat Pak. Iya, jam 10 baru datang. Biasa. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sholawat serta salam tetap terlimpah atas beliau Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kepada siapapun yang istiqomah pada syariat-syariatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya sebagai pembawa acara dan langsung saja karena ketua juga anak berhalangan hadir mengikuti acara kajian nasional di LGC Mojokerto, Jawa Tengah. Nanti ada pengumuman sedikit dari Bapak itu. Saya sebagai pembawa acara, monggo kita awali semuanya, terutama dengan acara kajian ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada acara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kebiasaan saya, Bapak Ibu, kalau menjelaskan hal yang berbeda selalu mengedepankan pendapat teman dulu. Bagaimana pendapat teman itu, dalil-dalilnya seperti apa? Kalau perlu saya tambahi dalilnya sehingga yang punya pendapat itu mungkin sudah merasa puas. Baru kalau saya memang tidak setuju, kita coba untuk didiskusikan kembali. Itu kebiasaan saya. Maka tolong kalau Bapak Ibu ikut ceramah saya, jangan separuh. Nanti akan gagal paham. Semisal di masjid ini dulu saya pernah menceritakan tentang pemikiran jil terkait dengan pelaksanaan waktu ibadah haji. Mereka punya pemikiran haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah. Setelah saya baca referensi dari mereka, termasuk yang tertulis di Jawa Pos dan sebagainya, akar masalahnya itu mereka punya 3 alasan pokok. Pertama, lamanya menunggu haji. Di suatu daerah itu sudah sampai menunggunya 30 tahun. Nah, kalau baru daftar usia 50 tahun, baru bisa menikmati haji usia 80 tahun. Padahal ibadah haji itu lebih banyak jasmaninya daripada rohani. Jadi problem, itu yang pertama. Yang kedua, menurut mereka banyak sekali terjadi musibah. Sampai-sampai muncul ucapan itu, apa ibadah haji ini ladang pembantaian manusia, sampai begitu. Masya Allah. Yang ketiga, kita ini dinasihati oleh mereka
ngaji Islam kok hanya hadis, kenapa tidak mendahulukan Al-Quran? Karena waktu haji menurut Al-Quran itu luas sekali, sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumatun. Oke lah, Ashhurun Ma'lumatun itu tidak 4 bulan, 3 bulan saja. Berarti mulai bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu menurut Al-Quran luas sekali. Didukung adanya asar dari Ibnu Umar. Qala Ashhurul Haji, bulan-bulan untuk menunaikan ibadah haji itu Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru min Dzulhijjah. 10 dari bulan Dzulhijjah. Saya temukan hadisnya dicantumkan di dalam Sahih Bukhari, tapi secara mu'allaq. Secara mu'allaq itu tidak pakai sanad. Kemudian hadis itu dikeluarkan oleh Baihaqi nomor urut 8496, Daruqutni jilid 2 halaman 226, hadis nomor 42. Ini sebagai bukti adanya penelitian disertasi bahwa hadis-hadis yang mu'allaq di dalam Bukhari itu ternyata ada sanadnya di dalam referensi yang lain. Biasanya didatangkan Bukhari itu sekedar untuk judul bahwa bulan haji itu terdiri dari 3, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Itu menurut Quran, bahkan juga menurut hadis. Nah, kita ini dikritik oleh mereka. Kenapa kok hanya menggunakan hadis? Kesannya pelaksanaan haji itu hanya beberapa hari saja. Pernah kita hitung, kalau enggak 5 hari ya 6 hari. Bagi yang nafar awal misalnya, itu hanya 5 hari. Tapi bagi yang nafar sani, hanya 6 hari. Jadi mereka itu mempertanyakan, kenapa kok hanya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13? Kenapa tidak menggunakan Al-Quran? Itu yang mereka pertanyakan. Dalam pandangan mereka, Quran itu kan lebih kuat daripada hadis. Nah, ketika diteror mereka dengan pemikiran hadis, bukankah haji itu Arafah? Mereka menjawab, saya banyak membaca tulisan mereka. Ya benar hadisnya. Memang inti haji itu wukuf di Arafah, tapi kan tidak harus tanggal 9. Tapi di hadis itu tanggal 9. Hadis itu kita bawa sekedar waktu yang afdal saja. Begitu jawaban mereka. Sama dengan waktu zuhur. Katakanlah mulai jam 12:30 sampai jam 3:15. Boleh kan kita melaksanakan pada jam 1. Tapi kan boleh nanti jam 2, 2:30. Nah, itu pola pikir mereka. Itu yang menyebabkan mereka itu mengeluarkan rekomendasi bagaimana haji itu tidak harus di bulan Dzulhijjah. Saya harus menjelaskan betul. Karena mereka bukan orang sembarangan, orang cerdas, orang baik. Sampai Menteri Agama aja komentari, usul ini perlu dipertimbangkan. Gitu. Artinya kan positif. Bukan mustahil nanti jadi kebijakan. Hampir saja saya dipertemukan dengan tokohnya di Masjid Al-Akbar. Tinggal 5 hari dibatalkan. Alasannya beliaunya ke Amerika. Loh, kalau ditunda gimana? Agak lama. Ya sudah. Gagal untuk dipertemukan. Jadi itu yang saya jelaskan. Maka kalau seperti ini sampean pulang, kesannya saya ini pro-jil. Enggak. Sejak awal dalam kasus seperti ini sangat tidak setuju dengan pemikiran jil. Andai kan dipertemukan, maka saya akan bilang
Teman, kalau kita ini bicara tentang haji, supaya paham bahwa haji itu adalah paket haji dan umroh. Dasar hukumnya apa? Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi kalau kita diskusi haji, jangan hanya hajinya toh, haji plus umrah. Kalau mau menggunakan hadis, Masya Allah, yang diriwayatkan Jabir bin Abdullah, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalatil umrah fil haji ila yaumil qiyamah. Gara-gara ada yang tanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah umrah ini masuk haji hanya untuk kita atau untuk selamanya? Maka Rasul menjawab, masuk haji mulai sekarang sampai hari kiamat. Sebab sebelum kita disyariatkan haji, ada dua. Ada syariat umrah, ada syariat haji. Haji sendiri, Rasul sendiri melaksanakan umrah itu ada 4 kali. Yang satu bersama ibadah hajinya. Jadi pandangan kita dulu ketika diajak oleh Rasul pergi haji, ya haji tak. Maka ketika pergi dari Madinah kita ini, nggak ada yang ihram kecuali untuk haji. Karena kita belum tahu apakah nanti umrohnya masuk atau tidak, belum tahu. Maka kesaksian Aisyah dan sebagainya, kami tidak keluar menuju Madinah, menuju Mekah, kecuali untuk ibadah haji. Baru nanti sampai di Mekah, Aisyah haid, Rasul membimbing kita untuk tawaf 7 keliling, kemudian melaksanakan sa'i. Nah kok Rasul mengingatkan kepada kita fashul haji ilal umroh liman kana ma'ahu hadir, merubah nilai haji menjadi ibadah umroh bagi yang membawa binatang apa? Kurban. Maka kayak Rasul karena membawa binatang kurban tahallul, sehingga tawaf dan sa'inya dijadikan sebagai umroh. Nah teman-teman yang tidak membawa binatang haji, solusinya apa? Disuruh memasukkan ihram umroh ke dalam ihram haji. Sehingga ada yang tamattu, ada yang qiron. Itu ceritanya gitu. Bagi yang qiron tidak boleh tahallul sampai nanti tuntas ibadah hajinya. Terus dalam kondisi ihram. Berbeda dengan Aisyah, setelah selesai haji mau pulang merasa belum umroh, akhirnya didampingi oleh kakaknya Abdurrahman melaksanakan umroh dari Tan'im. Sehingga Aisyah itu hajian dulu baru apa? Umroh. Maka sekali manasik haji melahirkan 3 jenis. 1 haji tamattu, 2 adalah haji qiron, dan yang ketiga adalah haji ifrad. Ini luar biasa settingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah paham begini, baru bisa diskusi lagi. Tanggal 1 bulan Syawal kita ihram menggunakan kain ihram dari Bi'ir Ali. Niatnya untuk umroh, boleh apa tidak? Tanggal 1 Syawal kita ihram untuk umroh. Umroh ini kita jadikan paket haji, boleh apa tidak? Boleh, Pak. Boleh karena sudah masuk bulan-bulan haji. Jadi tidak salah kalau Allah memberi durasi yang cukup panjang. Rata-rata jamaah kita Indonesia umrohnya di bulan apa? Dzulqa'dah. Karena pemberangkatan jamaah Indonesia itu pertengahan bulan Dzulqa'dah.
Nggak apa-apa, karena sudah masuk bulan-bulan haji. Tapi kalau umroh kita di bulan Ramadan, yang kata Rasul, umroh di bulan Ramadan tak dilu hajatan ma'i, sama dengan senilai haji bersama saya. Bagus, cuma bisa tidak dijadikan paket haji? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dikerjakan di luar bulan-bulan haji. Sekarang muncul pertanyaan berikutnya. Masuk bulan yang namanya Syawal. Saya ihram. Ihramnya bukan untuk umroh, tapi untuk haji. Boleh apa tidak? Boleh. Wah, sudah masuk bulan-bulan haji. Resikonya tidak boleh tahallul sampai selesai ibadah haji. Sesuai dengan ayat yang lain, wala takhliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahilahu. Enggak boleh. Berarti dalam kondisi ihram berapa bulan, Pak? 2 bulan 10 hari. Itu ceritanya. Enggak salah kalau Allah memberi durasi yang luas. Haji apa dulu? Gimana misalnya kita rekayasa saja, namanya liberal. Sudah, wukufnya jangan menunggu tanggal 9 bulan apa? Dzulhijjah. Terus di format kayak apa? Ya sudah, di shift aja 3 kali ibadah haji itu. Shift yang pertama wukuf tanggal 1 bulan Syawal. Shift yang kedua wukuf tanggal 1 bulan Dzulqa'dah. Shift yang ketiga nanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sehingga jamaah haji Indonesia itu sekarang daftar, besok bisa berangkat. Oh bisa? Ya, bulan-bulan itu kan tidak ada yang wukuf umat sedunia. Dikuasai oleh Indonesia. Itu yang menjadi gagasan mereka. Saya sampai nyeletuk, teman, kesulitannya kan hanya waktu lempar jumroh saja. Yang susah, yang katanya nyetor nyawa itu kan hanya waktu lempar jumroh. Lah waktu lempar jumroh itu loh, maksimal hanya 3 kali, 3 hari. Gimana kalau shiftnya itu 3 hari sekali gitu? Maka nanti sebulan aja sudah bisa 10 kali, terus 3 kali. Berarti berapa, Pak? 90 kali. Gimana misalnya? Kuatwai panitiahe, Pak. Biar berpikir mereka itu. Oke lah, kita shift tiap bulan sekali. Misalnya, tanggal 1 kita ajak wukuf di Arafah. Menurut tuntunan yang lain, teman-teman sedang wukuf, umat sedunia diperintahkan untuk apa? Puasa. Namanya puasa Arafah. Jatuh tanggal 1, apa boleh puasa? Tanggal 1 hari raya Idul Fitri. Bingung lagi. Itu kalau agama direkayasa pemikiran. Kadang-kadang satu sisi ada manfaatnya, sisi yang lain pasti bermasalah. Itu keterbatasan kita, lain dengan wahyu. Nanti tanggal 1 Dzulhijjah, shift yang kedua. Teman-teman wukuf di Arafah sana, kita pun berpuasa Arafah. Jatuh tanggal berapa? 1 Dzulqa'dah. Nah tanggal 2 Syawal setelah wukuf di Arafah, teman-teman melempar jumroh, menyembelih kurban, umat sedunia menikmati hari raya Idul Adha. Wah kalau gitu hari raya Idul Adha jatuh tanggal berapa? 2 Syawal. Shift yang kedua jatuh tanggal 2 Dzulqa'dah. Shift yang ketiga jatuh tanggal 2 Dzulhijjah. Kalau gitu puasa Arafahnya 3 kali, hari rayanya juga berapa? 3 kali. Enak mau balik. Panitia yang kemeng, Pak. Ini hasil pemikiran liberal, katanya bebas, tidak perlu pakai hati. Subhanallah. Nggak bisa begitu itu. Apalagi nanti kita temukan hadis. Waktu yang sudah ditetapkan untuk wukuf itu seperti apa? Hadisnya cukup panjang. Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ya'mar. An Abdurrahman bin Ya'mar radhiyallahu anhu qala syahidtu
aku mengikuti, menyaksikan atau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa waqifun. Waktu itu beliau wukuf di Arafah. Di Arafah tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Wa ta'awun nasun min ahli Najd. Lalu Rasul itu didatangi beberapa kelompok orang dari penduduk Najd. Faqalu, seraya mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifal hajj? Bagaimana unggah-ungguh haji itu? Bagaimana pelaksanaan haji itu? Qala, Rasul menjawab, al-hajju Arafah, al-hajju Arafah, al-hajju Arafah. Diulangi sampai 3 kali. Inti daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka ijma ulama tidak bisa diwakili. Lempar jumroh aja masih bisa diwakilkan. Andaikan ditinggalkan, ada nanti solusi dengan membayar dah. Saya tidak bisa lempar jumroh, Ustaz. Kenapa? Habis asar itu masih di Musdalifah, nunggu kendaraan nggak datang, nggak, itu taruh dudi yang pertama kali. Kebetulan saya maju haji pada waktu itu. Saya ingatkan kepada teman-teman, hati-hati, karena ini adalah uji coba bagi Indonesia yang pertama kali. Saya khawatir nanti bermasalah. Ngamuk mereka. Sampai jangan ngomong gitu, mentang-mentang tanazul gitu. Enggak, sejak dulu saya selalu tanazul karena ingin tanggal 8 Tarwiyah. Kalau ikut mantap nggak bisa. Pemerintah nggak mampu memobilisir sekian banyak jamaah tanggal 8 ke Mina, tanggal 9 ke Arafah, nggak mampu. Kalau ingin harus lepas dari tanggung jawab maktab tanazul. Enggak, saya hanya ingatkan karena tahun sebelumnya sukses uji cobanya Turki. Nah, Turki itu termasuk orang yang disiplin. Kali itu bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah, kami yang tanazul sudah duha aja bisa lempar jumroh. Dulu belum ada shift dulu itu. Sudah bisa lempar jumroh. Terkejut teman saya telepon jam 3 sore. Posisi Ustaz sekarang di mana? Sudah di Mina, sudah lempar jumroh. Alhamdulillah duha tadi bisa. Gitu. Sampai di mana? Masih di Musdalifah. Gitu. Ya Allah. Kenapa? Mestinya waktu taruh dudi itu jamaah biarkan di Musdalifah, di kerangkeng dulu. Nanti pada waktunya bis akan menjemput gitu. Lah ini belum waktunya dijemput bis, keluar dari konggongnya. Sehingga seluruh jalur dipenuhi oleh jamaah. Bis nggak bisa lewat. Ada yang lewat satu, dia nggak mau berhenti karena memang bukan maktabnya. Dirusak, Masya Allah. Itulah Indonesia merdeka. Demo teman-teman. Itu ceritanya. Masuk Pak berita itu, Pak. Ya Allah. Itu ceritanya. Kita tidak disiplin maksudnya. Kalau disiplin, perpindahan dari Arafah ke Musdalifah selesai Pak. Dalam waktu hanya beberapa jam. Tapi perpindahan dari Musdalifah ke Mina menjadi problem. Padahal mau jalan kaki aja. Setengah jam sudah nyampe, Pak. Oh, hanya 5 kilo atau 7 kilo lah ya. Musdalifah yang paling jauh. Nah, itu ceritanya. Sehingga kata Rasul, jawabannya, faman jaa qabla sholatil fajri min lailatil jam. Kalau Anda bisa datang wukuf malam jampun itu Musdalifah, berarti tanggal 10 dini hari sempat waktu fajar, sah haji Anda. Oh, kalau gitu durasi wukuf itu tanggal 9 setelah tergelincirnya matahari, idealnya sampai tenggelamnya matahari, Pak. Dalam kondisi darurat, kalau ada di antara teman kita yang baru datang jam 1 malam, 2 malam, pokoknya sebelum subuh nanti malam kumpul di Musdalifah dianggap sah. Ini waktu yang sudah ditentukan oleh Rasul. Jadi haji Arafah itu bukan berarti inti ibadah haji di Arafah. Ketinggalan 1 hari aja sudah tidak sah hajinya. Kok mau
dilaksanakan di luar bulan Dzulhijjah. Itu ceritanya. Jadi saya harus jelaskan dulu pendapat lawan ini. Kalau perlu saya bela habis-habisan biar merasa puas, baru dikirim. Ternyata pemahaman Anda perlu ditinjau kembali. Kalau gitu endingnya boleh waktu haji ditunda-tunda? Tidak boleh. Apalagi dikerjakan di luar bulan Dzulhijjah. Nah, penjelasan seperti ini kalau nggak diikuti dari awal sampai akhir, kesannya muter-muter. Ya harus muter-muter. Biar paham dulu apa kata teman. Kalau kita bisa menganalisa lebih dalam, mudah-mudahan teman itu paham akan kekeliruannya. Nggak usah kita mengatakan ente keliru, sakit hati. Biarkan dia akhirnya menyadari, oh iya, pemikiran saya ternyata tidak benar. Itu sebenarnya yang saya sampaikan, karena waktunya memang sempit, maghrib sampai isya, ya tidak akan tuntas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa paham sebagai klarifikasi bahwa saya menyampaikan bukan saya perujil, naudzubillah, justru saya ingin meluruskan pemikiran jil. Mungkin ada pertanyaan, ada komentar, silakan, monggo. Monggo, kalau ada komentar yang punya undang silakan Pak. Mic-nya nih Pak, biar kedengaran Pak. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanyakan kalau yang Indonesia itu yang pertama itu adalah terkait dengan mulai dari apa namanya, kalau kita di Yalam itu ada pendapat harusnya itu mulai ihram itu dari sana. Ada juga yang berpendapat dari King Abdulaziz, ada juga yang berpendapat dari Tirani. Itu pendapat itu disokong oleh hadis yang seperti apa Ustaz? Apakah semuanya kuat? Apakah semuanya boleh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kan tamatut ya, apakah memang benar kita harus membayar dam yang sebenarnya itu? Karena itu kan juga sebenarnya haji yang dicontohkan Rasulullah juga. Terima kasih saja. Terima kasih. Untuk yang pertama Pak, kita siapapun haji itu ada istilah mikot Pak. Mikot itu namanya batas. Ada mikot zamani, batas waktu yang diterangkan tadi itu mulai dari awal bulan Syawal sampai nanti waktunya 10 bulan Dzulhijjah, itu mikot zamani. Kalau mikot makani Pak, batas seseorang itu mulai ihram. Yang penduduk Madinah ya nanti dari Bi'ir Ali Pak. Yang nanti wilayah katakanlah Indonesia mestinya dari Yalamlam Pak. Jadi ada batas-batas yang ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi teman-teman yang domisilinya sebelum mikot di Mekah, maka mikotnya dari rumah masing-masing, termasuk yang sudah hadir ke Masjidil Haram. Mikot hajinya nanti dari rumah masing-masing. Nah, kalau kita ini gelombang satu, pemerintah itu kan langsung membawa kita ke Madinah dulu, Pak, ziarah dulu. Nah, kalau ke Madinah, otomatis kita di luar mikot, Pak. Maka kalau kita ingin umroh atau haji, mikot kita nanti dari Bi'ir Ali, Pak, atau dikenal dengan Dzulhulaifah. Bagi yang gelombang dua kan tidak ke Madinah, Pak, langsung jujur ke Makkah. Problemnya itu, Pak, airport itu masuk kawasan mikot atau di luar mikot, itu yang jadi diskusi. Nah, saya kebetulan aktif ikut Pak diskusi dalam ini waktu dinas di sana begitu. Ternyata apa? Motor airport King Abdulaziz yang lama Pak meragukan, sehingga diarsir begitu Pak tanah haram itu. Ini sehingga apa? Meragukan apakah di dalam tanah haram atau di luar tanah haram. Maka jangan kaget mengikuti fatwa ulama Saudi yang lama gitu. Nggak boleh ambil mikot dari apa? Jeddah. Karena ragu-ragu, Pak. Alhamdulillah dibuatkan airport yang
jauh dari mikot, Pak. Artinya King Abdul Aziz yang baru itu insya Allah didesain jauh dari mikot. Sebagai bukti, kalau Bapak nanti turun di King Abdul Aziz yang baru, kemudian menuju Mekah, perjalanan kira-kira 10 menit akan ada gapura, Pak. Batas tanah haram. Nah, kalau memang yakin itu sudah di luar haram, ya sama dengan kita landing ke Madinah di luar haram. Maka orang yang yakin airport baru itu sudah di luar haram, boleh dia ambil mikot dari Jeddah. Itu ceritanya begitu. Saya melihat fatwa di Saudi belum dirubah, Pak. Tapi hasil seminar kami, mohon maaf, kami guru besar di sana itu, Pak, hampir setiap 2 minggu, 2 pekan dikumpulkan, Pak, kelompok para guru besar ini untuk diajak diskusi, Pak. Pada waktu itu terkejut saya, Pak. Gimana Muslim Indonesia itu? Pak Rektor, Pak, itu, Pak. Kenapa? Dikit-dikit mudaharo, dikit-dikit mudaharo, demonstrasi gitu. Saya tantang, emang kenapa? Gitu. Haram, tidak boleh itu. Kalau memang haram, dasarnya apa? Berani, Pak, saya ngomong. Karena saya sudah dapat edaran, Pak. Edaran demonstrasi itu haram, saya baca tidak ada dalilnya, Pak. Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Yang ada pemikiran, Pak. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Hanya itu, Pak. Mohon maaf, ini fatwa bukan atas nama lembaga, Pak, individu, Pak. Saya tidak menyebutkan itu rawan, Pak. Nanti saya sebutkan namanya, saya tidak bisa pulang, dikepuk ya engkau. Itu ceritanya, Pak. Tidak ada, di edarannya tidak ada, Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada. Diam. Belum selesai diskusi, Pak. Di sana terjadi demo besar-besaran, Pak. Breaking news. Di Riyadh terjadi demo besar-besaran. Demo masalah apa? Gara-gara ada kebijakan wanita boleh nyetir sendiri, Pak. Tiap hari mesti saja tabrakan. Rating ke kiri, belok kanan, mak aja. Kanan kiri, sudah latihan nyetir, berhadapan nyetirnya orang Arab, sehat siul, Pak. Wassalam. Masya Allah, Pak. Demo besar-besaran di Riyadh. Saya tanya, demo mudaharo di Riyadh. Diam, Pak. Akhirnya saya bilang kepada Pak Rektor, mohon maaf, menurut Anda mengikuti ulil amri wajib? Iya. Menurut Anda pemerintahan itu ulil amri? Iya. Ketahuilah pemerintah kami mengizinkan demo. Pemerintah yang harus kami taati itu mengizinkan apa? Kok sampean yang ribut? Tiba-tiba ada demo 212, rumput aja nggak keinjak. Mana mafsadanya gitu? Itu ceritanya, Pak. Di luar dugaan teman saya ini yang dari Tunis ini, YouTube, Ustaz Zainuddin, Indonesia. Memang Anda punya dalil demo? Punya. Dalil demo punya. Mau berapa gitu? 1 aja. Masya Allah, saya tunjukkan. Dulu wanita Quraisy, Pak, di Mekah taat-taat, Pak. Hadis ini. Begitu diajak hijrah ke Madinah, terkontaminasi dengan wanita Yahudi. Mulai berani, Pak, gitu. Karena mulai berani, ada anjuran boleh laki-laki suami memukul istri yang tidak taat. Terjadi kayak ADRT itu. Sehingga para wanita demo kepada Rasul. Siapa bilang tidak ada hadis demo? Belum lagi, Pak. Ada demo lagi, Pak. Gimana ceritanya? Selama ini kan kita dapat kabar dari Rasul, tidak ada salat sunnah setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Sebagian mubalik sampai maghrib. Gara-gara diterjemahkan sampai maghrib, tidak boleh ada sholat qobliyah maghrib. Padahal hadisnya sampai tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam, dikumandangkan azan, waktu terlarang sudah habis. Qobliyah maghrib, hadisnya Masya Allah, sahih. Sallu qoblal maghrib rok'ataini. Sallu qoblal maghrib rok'ataini. Sallu qoblal maghrib rok'ataini. Liman syah, bagi yang mau. Sehingga ini qobliyah, tetapi bukan rawatib. Apalagi gunakan dalil umum.
ma baina adzanaini sholat. Antara dua adzan ada sholat. Maksud dua adzan ini adalah adzan dan iqamah. Ada lagi hadis yang umum, tidaklah ada sholat fardu kecuali didahului 2 rakaat. Ini terlalu umum dalilnya. Itu yang biasa dipakai teman-teman qobliyah isya. Karena yang spesifik nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Sholat isyanya Rasul ditunda sampai malam. Iya, mau keluar Rasul dilihat dulu lewat jendela, jamaah saya kok sedikit tutup, tunggu lagi. Buka lagi, kok masih sedikit tutup lagi. Itu Rasul gitu. Buka lagi, oh sudah banyak, baru keluar. Sampai yang nunggu sahabat itu, tak perlu. Dihibur oleh Rasul. Tidak ada umat seperti kalian ini. Kok nggak ada ya Rasul? Kalian ketika duduk menunggu sholat, nilainya sama dengan apa? Sholat. Gitu. Itu ceritanya. Demo yang ketiga. Akhirnya apa? Ketika Rasul pulang, jatahnya Ummu Salamah, kok sholat sunnah 2 rakaat? Habis asar. Kirim WA ke Aisyah. Karena juru bicara keluarganya adalah Aisyah. Aisyah dapat WA dari salah satu istrinya Rasulullah SAW, diviralkan, Pak. Karena diviralkan, masyarakat bingung. Loh, katanya tidak ada sholat setelah asar. Loh, kok ada berita dari Aisyah, Rasul sholat sunnah setelah sholat asar. Demo ke rumah Aisyah. Nah, Aisyah di demo, enak ngomongnya. Kalau kalian tidak percaya, saya dapat SMS dari Ummu Salamah. Silakan lanjut demo ke Ummu Salamah. Wah, kita lanjutkan demo dari Monas ke istana. Lah, Ummu Salamah di demo kan bingung, Pak. Bingung nggak? Ente yang ngasih kabar kalau Rasul sholat sunnah setelah, iya betul gitu. Rasul keluar, Pak. Gitu. Ada apa kalian ini? Ini ya Rasul. Ada berita katanya dari Aisyah. Aisyah katanya dari Ummu Salamah. Kalau panjenengan sholat sunnah setelah sholat asar. Ini teman-teman, tadi setelah zuhur, mestinya saya punya kewajiban ba'diyah zuhur. Tapi belum sempat saya kerjakan karena kedatangan utusan Ummul Qais. Diskusi panjang sampai waktunya habis. Maka yang 2 rakaat itu saya laksanakan qadhaan terhadap ba'diyah zuhur. Oh ya sudah kan itu. Selesai demonya gitu. Siapa bilang tidak ada hati demo? Ada lagi Ustaz? Ada. Apa lagi? Ini penduduk Kuba, imamnya sudah tua. Kalau ngimami selalu baca qul. Lapor mereka kepada Rasul. Rasul nggak cepat percaya, datang sendiri ke Kuba, Pak. Begitu pemimpin itu, Pak. Kalau ada masalah datangi, Pak. Datangi. Ini ada laporan, siapa imam kalian? Saya ya Rasulullah. Betul, kalau kalian mengimam selalu menggunakan qul. Benar ya Rasul. Kenapa? Kecintaan saya kepada surat qul ya Rasul. Itu asbab nurut surat itu nilainya 1/3 Al-Quran. Selesai sudah demonya. Itu zaman Rasul masih hidup. Apalagi zaman salafu saleh. Bagaimana Umar didemo dulu? Bagaimana Utsman didemo dulu? Bagaimana Ali didemo dulu? Jadi kalau tidak mengerti lebih baik dia. Siapa bilang demo itu kayak kebun binatang? Kalau Anda nggak mau demo, diam. Nanti hasilnya juga kembali kepada kita semua. Itu ceritanya. Jadi begitu, Pak. Senang kita ditanggap. Kenapa? Indonesia ini terkenal banyak amalan, tapi tidak punya tuntunan. Gitu. Ya, sering kita dituduh itu banyak amalannya, tapi tidak tahu apa tuntunan. Pernah saya ditanya, Anda kalau misalnya lupa dalam sholat, sujud enggak? Iya. Sujud apa? Ya sujud sahwi lah. Apa yang kamu baca? Subhanallah ya namu wala yaslu. Oh menggolek gak ketemu. Ya ketemu. Nanti kalau dapat nikmat, sujud enggak ada. Iya. Sujud apa? Syukur. Ngomongnya apa? Masa syukran ya Allah. Seneng Pak di sana. Pokoknya di titik ini wong Indonesia itu akeh amale tapi nggak tahu tuntunan. Jangan-jangan nanti filosofinya ikilah api walaupun tidak dicontohkan oleh Rasul mati ya Allah.
Tuh ceritanya. Ada lagi mungkin komentar, pertanyaan? Oh, yang kedua tadi ya. Jadi begitu Pak. Yang kedua tadi, tamato itu sudah disepakati harus ada yang namanya hadiu, bukan dam Pak. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisar minal hadi. Hadi itu apa? Sembelihan kurban sebagai rasa syukur ibadah haji. Maka mestinya Pak, namanya hadi itu wukuf dulu di Arafah. Kalau setelah wukuf, syukuran monggo. Sehingga haji itu penyembelihannya setidaknya tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Beda dengan dam. Kalau dam itu karena pelanggaran Pak. Gimana Ustaz? Ada apa? Saya tidak bisa tawaf ifadah. Kenapa Bu? Saya masih haid, besok harus pulang Pak. Nah karena tawaf ifadah itu termasuk kewajiban haji, gagal melaksanakan kewajiban, ya sudah diganti dengan yang namanya dam. Dam itu karena pelanggaran manasik haji. Lalu haji tamattu, mana pelanggarannya? Menurut jumhur ulama, ini yang afdal. Nah, salah persepsi karena dinamakan dam. Akibatnya apa? Dam itu segera dikerjakan makin baik. Dari sini muncul bisnis dam, gitu loh. Sebab kalau binatang itu dibeli setelah wukuf, minim harganya 300 Pak. Tapi kalau dibeli sebelum wukuf, boleh sing 100, oh no Pak. Lumayan satu jamaah badi 200. Nah ini aku nggak usah kloter Pak, mulai iso beli Avanza. Bisnis dam itu belum kalau saya sembelih semua. Uang kadang-kadang saya sembelih semua, saya jual jadi sate. Itu ceritanya mafia dam. Itu bedanya antara hadiu dengan apa? Dam. Bagi yang tamattu terkena kewajiban hadiu. Dalilnya faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaisara minal hadi. Itu pertanyaan yang kedua. Selesai ya Pak ya? Ya, monggo silakan Bapak. Ini Ustaz, mengenai haji dengan umroh apa juga ada dam seperti kita ketika mereka melakukan mau ke Mekah kan harus ambil ikut dulu dalam perjalanan mereka kan sakit, tahu-tahu kan ikutnya itu tidak ada itu menutupi kepalanya. Iya. Itu apakah bisa dikena dam? Betul. Jadi dam itu jenisnya macam-macam Pak. Ada yang harus sampai penyembelihan kambing. Misalnya Mbak, sampai dalam kondisi ihram, nyetek yang namanya burung mati, kena dam. Damnya sebesar berapa? Ya sebesar nilai burung itu berapa. Itu nanti ditentukan kepada orang yang alim. Maka kami itu kalau sudah pergi haji mandu, kayak polisi begitu, mencari pelanggaran. Biasanya yang paling banyak melanggar itu Madura, Pak. Masa koper itu mestinya kan nggak boleh ditaruh atas dalam kondisi ihram. Tunggulah barisan itu, wes gak sabar Pak. Disuruh, ayo kena dam. Berapa Ustaz itu? Mahal itu 300. Bayarnya kemana Ustaz? Saya ke ibu kota Riyadh. Atau titip saya. Paling enak titip siapa Pak? Titip saya saja. Lumayan dapat titipan lagi. Lagi enak-enak ihram, nyaput dulu ketiak. Ayo kena dam. Terus pokoknya matanya itu kayak polisi gitu. Pelanggaran marka, waduh ya heran. Ayo kena dam. Berapa ini Ustaz? 100 real. Bayarnya kemana? Sana ke ibu kota Riyadh. Atau titip ke saya. Titip Ustaz saja. Alhamdulillah dapat titipan lagi. Apalagi ibu-ibu sedang ihram, ayo pohon kalau dari ini diputus kena dam lagi. Jadi dam itu macam-macam tergantung kepada pelanggaran. Tapi kalau sudah sampai masuk wajibnya haji, terkena damnya itu wujudnya nyembelih kurban. Tapi kalau nggak sampai wajibnya haji, kembali kepada orang yang alim itu, Pak. Hakimnya itu nanti menentukan besarannya. Itu baru namanya dam. Akibat pelanggaran. Kalau haji tamattu nggak ada pelanggaran. Malah itu haji yang afdal menurut jumhur ulama. Kenapa begitu? Sebagian ulama
menganggap yang afdal bukan tamattu tetapi qiron. Kenapa kok berbeda? Sampai sekarang belum ada yang bisa menjelaskan hajinya Rasul itu sak jajarnya itu haji apa? Haji tamattu atau haji qiron. Apalagi ada ungkapan dari Rasul, la in bagitu min qabil la suktu hadiah. Masuk tuh hadiah. Besok kalau ada kesempatan lain, saya tidak lagi membawa binatang kurban. Wah, kalau begitu qiron ini. Gitu. Ada yang bilang bukan qiron, tetapi ifrad. Sehingga kesimpulannya, menurut ulama yang afdal haji tamattu. Ada sebagian yang afdal haji qiron. Ada yang bilang yang afdal haji ifrad. Kesimpulannya semua haji afdal. Selesai gitu orang. Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Yang jam tadi, melanjutkan yang jam tadi, Ustaz. Oh ya? Yang Oh, itu kan apa? Kayak semut atau nyamuk, itu masuk dalam kategori jam apa enggak? Kalau terbunuh, maksudnya? kebetulan hadisnya tidak ada, Pak. Nah, sampai digigit nyamuk menengai. Dulu itu tidak ada nyamuk, Pak. Zaman saya dulu itu tahun 1800 dulu itu, Pak. Lalat itu tidak ada, Pak. Lalat itu tidak pernah, nyamuk tidak pernah ada. Dulu loh, Pak. Tidak tahu sekarang kok banyak lalat, banyak nyamuk gitu. Kok belum pernah baca hadisnya siapa yang nyeblit nyamuk mati damnya sekian, kok belum pernah ya, Pak. Saya tidak bisa jawab, Pak, butuh lapatarjo ini. Maksudnya gini, kemarin tuh waktu Iya. jadi petugas haji itu ada ya KBIH dari KBIH menyampaikan seperti itu. Iya. Bahkan nyamuk dan lalat pun itu kalau sampai dijeblek pada saat pakai baju ihram kena dam. Lu nggak ditanya piro dami Pak Yai. Iya, kalau perlu ditanya lagi, Pak. Kalau kena dam piro Pak Yai damnya, bayar nanti Pak Yai, paling ke Pak Yai. Iya. Memang walaupun kita sedang ihram, Pak, tetap boleh membunuh tapi binatang yang membahayakan. Nah, binatang yang membahayakan dalam taik hanya 5 gitu loh. Lalat tidak masuk gitu loh. Ya masuk lalat itu. Itu ceritanya. Gimana kalau dikiaskan kadang membahayakan gitu loh. Iya. Nggak boleh coba semua biarkan aja gitu. Atau jangan dimatikan. Atau nyopot gitu. Itu ceritanya. Mohon maaf, Pak. Mudah-mudahan nanti ada kesepakatan ulama. Kalau kena dam, real nilainya berapa? Ada lagi mungkin? Monggo silakan. Monggo. Mengenai haji, kan kalau seperti gelombang kedua kan langsung kemudian. Iya, jeda. Ya. Iya. Itu ada dari di atas sudah mengenakan kain ihram. Nah, itu Iya. gimana? Terima kasih karena berkeyakinan bahwa airport itu nggak boleh di situ. Dia dari Indonesia terpaksa gunakan kain ihramnya sejak di Sukolilo, Pak. Baru ihramnya nanti ketika di dalam. Nah, nanti diberitahu sebentar lagi kita akan masuk mikot Yalamlam. Maka nanti kalau sudah masuk, baru kita nyatakan talbiyah kita terbaik untuk haji atau untuk umroh. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah naik pesawat Saudi ya, saya tidak tahu apakah Garuda juga begitu. Mestinya kan dari Indonesia, kemudian India, kan langsung jucuk ya Pak ya. Jucuk lurus kan bisa. Enggak Pak. Ternyata belok Pak ke arah negeri ya, Yaman. Pantas. Kita nanti disuruh ambil mikot di Yalam. Itu kalau Saudi ya loh Pak. Nggak tahu kalau selain Saudi ya, karena di Saudi itu nanti kita bisa melihat kayak apa perjalanan, apa itu penerbangan. Ini saya amati, loh dari India kan bisa langsung nembus. Kenapa kok yang namanya muter dulu ke arah ya Yaman? Oh, biar kita ambil mikotnya dari apa? Yalamlam. Begitu Pak, nggak salah mereka. Pakaian ihramnya sejak dari Sukolilo, masih kemulan Pak. Oh belum menyatakan nanti kalau sudah di Yalamlam baru ingin haji labbaika hajan, kalau umroh labbaika umrohtan gitu Pak. Jadi jangan sampai membuat panitia bingung Pak.
Jadi pakai pakaian ihramnya itu dari Indonesia, Pak. Turun airport itu, Pak, turun dari kapal Cikemulan, Pak. Orang yang nggak paham gimana gitu, nggak pernah ikut manasik gitu. Setelah ditanya, lu sampai kok kemulan, lu saya nanti ihramnya dari Jeddah sini. Oh ya, lah apa pakai kain ihram mulai Indonesia, Pak. Gitu. Itu kadang-kadang perilaku kita itu sering membuat orang lain salah, Pak. Nah, makanya nggak boleh menilai orang lain dengan kacamatanya sendiri. Masa kain ihram tapi kemulan, Mbak, gitu. Turun dari penerbangan. Bayangan kita kalau sudah kain ihram dari yang lambang sudah ngambil mikot. Yang lain gitu. Ada komentar, pertanyaan yang lain? Cukup? Oh, monggo, silakan. Kadang ini pendapat pemikiran itu banyak dilakukan daripada berdasarkan hadis seperti yang bisa utarakan. Gimana? Dalam agama itu bukan pemikiran, Pak, tuntunan yang harus jadi acuan. Harus tuntunan, Pak, yang menjadi acuan. Ketika ada intervensi pemikiran, Pak, pasti ada manfaat, ada mudarat. Pasti itu, Pak. Saya kasih contoh, mohon maaf, jangan marah dulu. Niat itu kan tempatnya hati. Seluruh imam 4 itu tidak pernah membahas tentang itu, Pak. Begitu datang imam kita, Syekh Muhyiddin An-Nawawi, abad ke-8 ini, muncul pemikiran. Bagaimana biar niat itu mungkin lebih mantap supaya dihadirkan saat kita takbiratul ihram. Itu pemikiran, Pak. Dibuatkan jutrak oleh Al-Haisami. Bagaimana melafatkan niat? Jadi melafatkan niat itu sebuah upaya pemikiran untuk lebih mantap niatnya, gitu loh, Pak. Tapi kan ini hasil pemikiran, pasti nanti bermasalah. Lah masalahnya apa, Ustaz? Ya saya kan jadi imaman. Lah sampai jadi makmuman. Saya batal. Siapa yang gantikan saya? Konai, aku yang makmum. Gitu. Waktu kita sholat di masjid, entah sholat apapun, datang orang ingin bermakmum kepada kita, boleh apa tidak? Karena tidak ada niat imam awi-awi, ojo. Ini salah. Apalagi waktu kita ini, Masya Allah, sholat di atas kendaraan, mungkin takbiratul ihramnya bisa menghadap kiblat, bareng kendaraan mewah. Problem lagi, itulah hasil pemikiran. Padahal tuntunan itu hadirkan dalam hati kalau kita ingin sholat apa, selesai. Nggak harus menjelaskan rakaatnya berapa sebagai imam atau makmum, kan begitu. Itu contoh sederhana. Saya tidak menyalahkan yang melafatkan, Pak. Biar lebih mantap, Ustaz, ini silakan. Asal jangan dimasukkan penambahan dari sholat. Ya sama dengan Ustaz, saya ini nggak bisa sholat yang khusyuk, terus saya harus merokok dulu sebelum takbiratul ihram. Ya monggo. Asal rokok jangan dimasukkan bagian daripada sholat. Karena ada imam sebelum takbir itu lama sekali, Pak. Saking penasarannya saya tanya, sama kan enggak takbir sih gitu. Saya kira meluruskan imam, udah baca Muawwidzah ini dulu, Pak. Iya, baca Muawwidzah ini terlebih dahulu. Ya monggo gitu. Aku minta kok gak takbir itu. Kisahnya begitu. Asal jangan dimasukkan itu kategori apa? Sholat. Kalau sudah dimasukkan, apalagi tidak sah sholat tanpa usolli, wassalam. Ini gimana? Saya kalau sholat witir, Iya. itu kadang-kadang niat itu kok boleh berubah ketika saat sholat itu setelah takbiratul ihram 1 atau 3 gitu. Nah ini gara-gara sampai nggak melafatkan niat. Mantapkan niatnya dulu, baru takbiratul ihram. Sehingga takbiratul ihram itu ada 3 tuntunan, Mbak. Tuntunan yang pertama, bersama takbiratul ihram sambil mengangkat tangan. Yang kedua, gerakan dulu kan, Mbak. Baru baca takbiratul ihram. Nah, seperti kasus sampean ini lebih baik gerakannya dulu, baru melafazkan Allahu Akbar. Sama dengan misalnya sampean habis duduk istirahat mau berdiri rakaat yang kedua,
Sampai takbir dulu, Allahu Akbar, baru gerakan. Boleh, atau gerakan dulu, baru melaksanakan takbir. Diarahkan imam, gerakannya dulu, baru takbir. Khawatir nanti didului oleh makmum. Jadi ada kiat-kiat seperti itu. Saya kok memulai sholat sulit khusyuk, gerakannya dulu kan. Baru nanti kita membaca takbir. Begitu. Ada solusi seperti itu. Memang setannya itu banyak memang. Waktu itu setan di samping-sampaian. Ini itu soal pemotongan hewan korban itu Pak, bulunya itu, sama kukunya. Saya bingung ngaji di Pak Benedin, saya bilang yang dipotong kan korbannya, hewan korbannya. Ya, dulu kan pinggannya. Tapi di ngaji yang lain orangnya. Nah itulah enaknya ngaji, banyak orang itu. Bingung saya Pak. Itu yang gimana nih? Terima kasih. Nah, contoh menjawab seperti ini Pak. Saya harus mendulukan teman saya dulu pendapatnya apa. Menurut teman saya, yang dipotong itu adalah rambut kepala, namanya sakrun. Sakrun itu ya rambut kepala. Kemudian kuku, berarti yang dipotong itu orang yang ingin berkorban, gitu loh Pak. Maka nanti kalau sudah tanggal 1 sampai nanti sebelum penyembelihan jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Itu selalu saya dulukan Pak. Saya nggak bisa nyawakan Pak, karena domir itu bisa kembali orangnya, gitu. Jangan kamu potong rambutnya, itu bisa kepada orang yang ingin menyembelih korban. Jangan memotong kukunya, itu bisa kembali kepada kuku orang yang ingin berkorban. Saya selalu menghormati Pak. Saya punya pendapat lain. Kok menurut ijtihad saya bukan orangnya ya, tapi binatang yang hendak disembelih, gitu loh Pak. Berarti sakrun itu jangan rambut, bulu, gitu Pak. Nah kebetulan sakrun itu bisa berarti rambut, bisa berarti bulu. Gitu. Biasanya kalau rambut kepala, sakrun kepala, nggak dicabut Pak. Walayaku dana, bukan. Jangan kamu halal. Jangan kamu gundul, atau jangan kamu koser, taksir. Itu biasanya kalau rambut kepada manusia. Nah ini bahasa hadisnya, jangan kamu ambil sakrunnya. Gak mungkin yang dimaksud sakrunnya manusia. Enggak. Kalau manusia biasanya gundul lah, atau pendek, karena taksir, atau itu ijtihad saya Pak. Kalau kuku sama, bisa kuku orangnya, bisa kuku binatang. Nah karena punya dua pemaknaan, biasanya saya mencari makosid syariah, gitu loh Pak, sebagai pisau analisis. Kalau yang dimaksudkan itu rambut manusia, kukunya manusia, apa korelasinya, gitu loh. Yang setiap minggu itu supaya potong kuku, termasuk sunnah fitrah. Kalau rambut nggak ada korelasinya dengan korban, gitu. Ibu janda ingin korban, boleh apa tidak? Boleh. Apa perlu potong rambut? Tidak ada korelasinya. Kalau kita hidup zaman Rasul, rambutnya nggak usah dipotong sampai ke bau. Mana rambut sampean? Katanya ngikuti Rasul. Kok nggak sebau? Jadi tidak ada korelasinya dengan potong rambut itu. Ngotot dikiaskan dengan haji Ustaz. Kalau Anda kiaskan dengan haji malah senjata makan Tuhan. Kalau kita haji, sebelum kita kurban, boleh nggak potong rambut? Tahallul itu? Boleh. Itu namanya senjata makan Tuhan. Nah sekarang coba perhatikan, andaikan kepada binatangnya. Ketika binatang ini mau dipersiapkan sebagai korban, pesan moralnya, jaga binatang itu supaya sehat. Bagaimana diantaranya? Bulunya jangan diambil. Tapi tolong Bapak Ibu kalau baca hadis ini jangan dipersepsikan di Indonesia. Kita di Saudi. Karena bulu domba itu bisa dibisniskan. Ada pengepulnya. Ada harganya. Seakan-akan sudah ikhlaskan, jangan lagi bicara bisnis. Ada korelasi. Coba binatang mau disembelih dalam durasi 10 hari, kok bulunya diambil, musimnya musim dingin. Ketuan.
Jadi korelasinya kepada binatang gitu loh. Apalagi musim panas dipotong seperti itu. Nah terus kukunya gimana Ustaz? Kukunya itu kalau zaman jahiliyah itu perlunya untuk pisau lah. Namanya mudul jahiliyah. Jadi kuku binatang itu dipotong untuk sebagai mudul jahiliyah. Ada fungsinya. Saya baru mantep itu ketika ke Tapos, Pak. Bangun kampung kelinci di Bojonegoro kerjasama di Tapos. Di sana saya saksikan kuku-kuku kambing itu disisati, Pak. Disoteng langsung tayangan TVRI malah. Saya tanya, Dok, kenapa itu kukunya digituin? Jawabannya, biar kambingnya sehat. Loh iya. Dan saya dapat YouTube bagaimana mensisati kakinya sapi. Jadi sapinya dilipat kakinya, duk, terus dengan alat khusus, gitu. Biar sapinya sehat lah. Itu ada korelasi dengan binatang. Cuma kata dokter, jangan coba-coba disisir gini. Dalam durasi 1 bulan binatang akan disembelih. Kenapa dok? Stres. Saya nggak usah debat, menurut hadis cukup durasinya 10 hari. Tapi menurut dokter hewan, durasi baru boleh disembelih setelah 1 hari. Jadi ada korelasi dengan binatangnya. Jaga binatang itu sehat, sembelihannya harus roha. Jangan ada yang stres. Enak dagingnya. Itu pemikiran saya. Gak diterima ya sudah. Karena edaran-edaran yang berkembang selalu merujuk kepada manusianya gitu. Dari mana edaran? Itu saya kumpulkan waktu dinas Saudi Arabia, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau masuk bulan 1 bulan yang ingin kurban nggak boleh 1, 2. Itu edaran di Saudi, Pak. Saya temukan itu ceritanya. Jadi potong kuku, potong rambut, apa korelasinya dengan manusia? Apa korelasinya dengan hewan? Ditimbang-timbang. Karena bisa dimaknai kedua-duanya. Apa ini yang benar? Ya nggak tahu, ini kiro-kiro. Ini ceritanya wilayah kiro-kiro. Gitu. Maka nggak boleh saya mengatakan yang benar, nggak boleh. Apalagi menyalahkan orang lain. Itu aja yang saya sampaikan. Karena urusan khilafiyah harus ekstra hati. Tapi kalau dengan ketahuan udah. Tidak mungkin kajian di luar bulan Dzulhijjah, selesai sudah. Sampai kalau ketemu Pak, saya tantang, coba sampai praktekan dulu. Gitu. Alasannya nggak duit-duit, oh nggak mungkin duit wakil. Ya ukur dirian Pak, Arafah dikuasai dewe gitu, lempar sendiri, wah enak Pak. Itu ceritanya. Jangankan sampean ahli hisab. Saya bilang, yakin wukufnya itu bukan hari Kamis tetapi Rabu. Dia bisa sampai wukuf sendirian hari Rabu, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya tetap sampai harus wukufnya hari Kamis. Misalnya sampai hari hisab, yakin wukufnya hari Rabu gitu. Sementara Saudi menentukan hari Kamis. Nggak mungkin sampai wukuf sendirian hari Rabu gitu. Itu ceritanya. Nah, enak Pak kalau negaranya kayak gitu. Nah kita kan enggak. Sehingga hari raya di Indonesia itu ada 5 Pak. Yang satu, yang pertama yang dulu adalah aboge. Pokoknya asal Rebo Wage. Puasa jole 6 lekun menir Rebo Wage riyo. Nah, yang kedua, teman-teman kita thariqat yang ada di Sumatera ini mesti mendahului kita. Nah, yang ketiga, kelompok Nazariyah. Kiblatnya tidak lagi ke Makkah tetapi ke Teheran. Nah, yang keempat, kelima antara Muhammad NU dan Muhammadiyah. Gitu. Kadang sama, kadang tidak. Kan enak Pak, berani raya 5 kali Pak. Ya terima semua lah Pak. Kan dapat 5 amplop ya. Itu ceritanya begitu. Baru kemarin saya baru ada ilmu baru. Kok bisa sampai hari raya Jumat? Saya sudah telepon Allah, ya Allah, ini aliran opo mana gitu. Sudah komunikasi dengan Allah gitu. Oh ya ya, jamaah wakai Pak ya. Itu ceritanya. Nanti ada thariqat terbaru namanya thariqat Zainuddiniyah. Biarnya kapan sakarepmu wis. Wong sholat sunnah kok repot. Itu ceritanya. Walaupun sunnah tetap sesuai dengan aturan. Cukup, saya akhiri sampai di sini.
Oh, monggo. Kan salah kaprah kita itu tentang apa korban di Indonesia sama di sana kan namanya haji kan. Iya, Pak. Kalau di sini kok salah kaprah itu gimana Pak? Loh, enggak, Pak. Bagi yang tidak hajian namanya udhiyah. Namanya udhiyah. Hari rayanya hari raya Idul Adha. Kenapa? Hukumnya beda, tata caranya beda, distribusinya beda. Semuanya ada aturannya sendiri-sendiri. Lah kita di Indonesia tidak terkait haji, perayaan hari raya Idul Adha. Maka orang yang kaya dikasih boleh apa tidak, Pak? Boleh, Pak. Iya dikirimi kepala boleh apa enggak, Pak? Boleh. Kalau sudah hari raya Adha sampai ke rumah saya banyak kepala sih. Sampai saya itu mengingatkan takmir, kenapa saya dikirimi kepala? Ustaz itu gimana? Yang kepala itu yang termulia itu yang diberikan sampean. Iya, tapi aku nggak kayak zaman kepala, bro. Gitu. Kalau hatinya Ustaz gelem aku hati ini. Alhamdulillah, beberapa tahun ini sudah nggak kepala lagi, Pak. Jadi itu ceritanya, boleh ini kebersamaan, Pak. Kumpul bersama, makan bersama, tidak apa-apa. Ini hari raya kebersamaan. Haji nggak boleh, Pak. Fa'atimu al-qani wal mu'tar. Sasarannya jelas. Al-ba'is al-faqir. Melarat tapi qanaah, nggak minta-minta, kasih. Melarat gelibet KI. Itu ceritanya lain, Pak. Udah dia nyembelihnya nggak usah. Ini atas nama siapa? Oh, di absen siji turun. Nggak usah, Pak. Ini atas nama keluarga Masjid Al-Falah. Wes keluarga besar bu, sopuai, seling. Kalau haji harus jelas lah. Ini atas nama karena individu. Udah dia atas nama keluar. Nah, beda, Pak. Jadi jangan seperti di Gresik itu absen, yang lain sudah bagi-bagi sini absennya. Ya, mari. Beda, semuanya beda. Antara korban itu saya jelaskan ada 3. Ada terkait haji namanya hadiyu, ada terkait pelanggaran manasik namanya dam, yang ada namanya terkait dengan menikmati hari raya namanya udhiyah. Punya hukum sendiri, tata cara sendiri, distribusi sendiri yang tidak sama. Mengenai kode itu gimana, Pak? Panitia boleh menjual, nanti di mana? Ya kaprah kita seperti itu. Hatinya sahih, Pak. Nggak boleh menjual kulitnya, nggak boleh menjual bulunya, nggak boleh menjual aksesorisnya. 5, Pak, yang nggak boleh, Pak. Hadisnya sahih. Kalau sudah Rasul bilang nggak boleh, kira-kira hukumnya apa, Pak? Apa? Paling enak haram, Pak. Iya, sudah. Nggak makruh, wis guys. Haram. Terjawab seperti enggak terjawab sudah. Itu korban apa? Korban perasaan. Itu terkait korban hadiah, Pak. Ali, Pak, yang cerita. Jadi Ali itu yang disuruh oleh Rasul sebagai panitia menyembelih hadiah. Rasul menyembelih 100 unta. Yang disembelih sendiri 30 unta, sisanya diserahkan kepada Ali. Terkait kurban hadiah, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Solusinya apa? Semuanya sedekahkan. Kalau udah dia sedekah apa tidak, Pak? Bukan, lain, Pak. Hadisnya sahih, porsinya yang harus diperhatikan. Sekarang hari raya Adha, saya nyembelih kambing, nggak bisa nyembelih titip sampean. Saya bilang, aku minta kulitnya ya. Boleh atau tidak, Pak? Kalau sudah serahkan, kulit siapa, Pak? Kulit saya. Tak gaya sepatu cepat bedah. Pernah tak gaya jidor ya bedah. Terus tolong lah kok masukkan kas masjid. Misalnya begitu. Boleh apa tidak, Pak? Alhamdulillah sampai Dewi sing ngomong. Jadi hadisnya porsinya di mana yang tidak boleh itu. Karena seluruhnya nggak boleh, harus disedekah. Dimasukkan oleh Pak Yai udhiyah. Akhirnya jamaah saya datang menghadap saya. Ustaz, dapat pembagian saya. Apa itu? Kulit sekian. Kok dikit sekali? Ya kan dibagi sama rata, Ustaz. Semuanya harus dibagi sama rata. Kata Pak Yai gitu. Maka kulitnya nggak boleh dijual, dibagi. Dapat sekian. Alhamdulillah punya jamaah, walaupun dapat kecil tetap alhamdulillah.
Tapi pertanyaan berikut bingung saya. Ini untuk apa Ustaz? Ini bingung saya. Ya sudah gantungan kunci. Untuk gantungan kunci Ustaz harus disamak dulu, diproses dulu baru bisa. Biayanya lebih mahal daripada manfaatnya. Jadi masak, biaya masak lebih mahal daripada nikmat. Nah, terus saya buang Ustaz. Nah, kalau gitu sampaikan kepada Pak Yai sampean yang harus nggak boleh dijual, harus dibagi rata. Tolong kepalanya dibagi 42 orang itu ya apa caranya? Muka-muka kali itu betok ambil. Kan gitu. Emangnya kulitnya yang dibagi? Ya semuanya harus dibagi rata. Kepala bagi 46. Ya muka-muka oleh itu betok, irung itu gitu. Tandu itu gitu. Itu ceritanya. Beda. Hadisnya sahih, makomnya di hadi. Bukan di udhiyah. Di udhiyah kita boleh minta sepertiga karena menjadi hak saya. Kan terserah saya. Tolonglah jangan bicara bisnis. Kalau bisa Anda jual karena tidak mampu mengelola, rupakan nanti misalnya kepada orang yang panitia atau masukkan kas. Kenapa tidak? Itu artinya hadisnya sahih, makomnya ada di hadi, bukan di udhiyah. Sampai ini yang boleh. Iya, saya setuju sampai itu ceritanya. Jadi sering dalil itu dipakai asal-asalan sehingga bingung orang ini. Terus kalau nggak boleh dijual diapakan? Diapakan kira-kira? Kalau di Saudi Pak, waduh, bukan hanya ribuan, puluhan ribu dikelola, kemudian dipacking, didistribusikan ke negara-negara yang membutuhkan. Nah ini Indonesia sudah mulai dapat lampu hijau akan dapat jatah. Nah sejak dulu ngajukan proposal kan dapat, tapi kan kita malu kalau ngajukan proposal pun sudah swasembada pangan. Iya, yang paling banyak dibawa ke India, Pak. Yang panitianya dari India kabeh. Jadi begitu Pak, harus tetap sasaran. Ada pemikiran bagaimana kalau haji itu tidak disembelih di Saudi, disembelih di Indonesia. Ini muncul pemikiran. Saya ingatkan haji itu ada dua macam. Kurban itu antara kurban dengan dam supaya dibedakan. Kalau haji jelas sudah tepat tempatnya di Makkah. Tapi kalau yang namanya dam bisa di luar tanah haram. Contohnya Rasul ingin pertama kali haji dihadang di Hudaybiyah. Nggak bisa melanjutkan ke kota Makkah. Kena dam Pak, bukan kena haji, belum jalani haji. Nah damnya disembelih di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu luar dari tanah haram. Jadi kalau dam begitu boleh di luar tanah haram, boleh di Makkah, di luar Makkah. Tapi kalau haji sudah ditentukan, ini masalahnya Pak. Ini masalahnya sehingga pemerintah Saudi menyangkuti kalau Indonesia foto tetap disembelih di Makkah, nanti dikirim ke Indonesia. Jangan-jangan naik pajak mana? Masalah Bang Roji itu Pak, saya datang ke tempat Qasim itu berapa ratus hektar itu Pak. Ditanami yang namanya kurma yang terkenal bulat-bulat enak itu Pak. Qasim itu, sukari yang Qasim kan enak Pak. Seluruh hasilnya diwakafkan untuk umat Islam. Jadi kalau sampai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wah itu zakatnya yang punya Bang Roji itu. Berapa kontainer dikirim ke Indonesia gitu. Al-Akbar biasanya dapat. Tapi ya kena pajak ya. Ya sudah itu. Ya angel itu ceritanya. Mestinya kan bersyukur lah Pak ya dapat subsidi gitu. Itu ceritanya. Mudah-mudahan ada gunanya. Saya akhiri billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.